kunci-kunci utama daripada kita mendandani diri kita atau mempersiapkan diri kita untuk customer service. Yang pertama adalah personal hygiene. Personal hygiene itu ada kebersihan diri kita. Yang kedua adalah hair care, rambut ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah oral hygiene atau kebersihan mulut kita. Yang pertama personal hygiene. Personal hygiene kita bisa maintain dengan cara apa teman-teman? Yang pertama pastinya harus mandi ya kan? Kita mandi dan menggunakan baju yang fresh. Baju yang fresh itu artinya baju yang tidak bau, baju yang bukan kita barusan pakai kemarin atau barusan keringatan atau kita jemur masih belum kering. Nah, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga penting sekali untuk kita mandi. Kalau sudah wangi, bajunya bau, wah nggak jadi wangi. Sayang dong teman-teman. Jadi kita mandi dan kita juga menggunakan baju yang fresh, kering, rapi, nggak lungset, sudah kering benar-benar sempurna, itu yang kita kenakan. Yang kedua, use of deodorant and maintaining a fresh scent, but avoid overpowering fragrance. Jadi kita menggunakan deodoran teman-teman supaya kita itu baunya fresh, tapi jangan juga pakai yang terlalu baunya menyengat ya teman-teman, karena itu akan sangat mengganggu. Apalagi kita di F&B. F&B itu kita lebih menonjolkan bau-bau daripada makanan-makanan yang kita persiapkan. Jadi deodoran juga berguna untuk kita yang mempunyai mungkin bau badan. Nah, bau badan kita bisa maintain dengan deodoran ya atau dengan bedak, dan itu bisa membantu kita sehingga kita tidak berkeringat lebih dan mengganggu penampilan kita atau ketika kita berinteraksi dengan customer. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman datang ke sebuah tempat, tempatnya sudah cantik, ketemu sama pelayannya, pelayannya ada bau badan. Wah, itu sangat turn off banget ya, sangat tidak oke sekali. Nah, jadi di sini kita mau pastikan bahwa kita menggunakan deodoran, kita menggunakan pakaian yang bersih supaya kita baunya itu menyenangkan. Yang ketiga yaitu clean hands ya. Tangan kita harus bersih, nails and overall appearance. Artinya apa? Clean hands, artinya tangan itu bersih ya. Kalau bukan cincin nikah, saya rasa tidak perlu kita menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian kuku harus dipotong rapi ya. Kalau misalnya ada sedikit panjang mungkin bisa dibersihkan, jangan sampai ada hitam-hitam di kuku kita. Dan kemudian secara keseluruhan appearance kita juga harus bersih. Jangan sampai kita menggunakan baju di sini ada coklat belentong-belentong atau di apron kita ada ketumpahan kopi. Wah, enggak banget ya teman-teman ya. Jadi kita mau benar-benar menampilkan personal hygiene yang baik untuk melayani customer-customer yang boleh datang ke Hikaru. Tadi itu pertama, personal hygiene. Yang kedua adalah hair care. Rambut dibilang adalah mahkota buat wanita, tetapi juga rambut sangat menentukan penampilan seorang pria. Rambut kita harus selalu bersih dan neat. Neat itu artinya apa? Rapi ya. Bagaimanapun rambut kita, kalau rambut kita bagus, tebal, hitam, tapi berantakan ya, naik sana naik sini, tentu tidak rapi ya. Usahakan rambut itu tidak mengcover muka kita, karena apa? Kalau mengcover itu kita mungkin lagi prepare apa, rambut bisa turun ke makanan kita ya. Di sini karena saya menjelaskan dan saya sedang tidak bekerja sebagai pelayan, saya tidak mengikat rambut saya, tetapi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja, itu saya harapkan menggunakan pengikat kepala kalau teman-teman tidak memakai jilbab. Begitu pula dengan laki-laki. Seorang laki-laki yang neat dan clean itu harus mempunyai rambut yang juga bersih. Entah itu digel, entah itu rapi, dipotong pendek ya. Jangan mempunyai rambut yang panjang. Nah, kalau perempuan tadi ya, rambut yang panjang di karet atau digelung ya. Nanti kita akan peragakan dengan salah satu karyawan kita, tim kita. Dan yang ketiga adalah avoid extreme hairstyle that could distract from the interaction.
Jangan membuat rambut style yang aneh-aneh ya. Jangan ini warna pelangi gitu ya, merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Nanti customer mau lihat rotinya nggak jadi lihat rotinya, ini pikir ada baju dari mana gitu teman-teman ya. Jadi kita avoid extreme hairstyle, nggak usah yang pakai dijebrik-jebrik ya, segala macamnya tidak usah ya. Yang penting kita bersih dan rapi. Dan yang ketiga adalah oral hygiene. Tadi kan sudah satu personal hygiene, yang kedua hair care, yang ketiga adalah oral hygiene. Oral hygiene penting sekali untuk maintain mulut kita, kebersihan mulut kita. Artinya apa? Pastikan nafas kita tidak bau ya, regular brushing ya, artinya sikat gigi, flossing, membersihkan celah-celah gigi, dan jika perlu kita bisa berkumur dengan air mint ya. Kemudian apa? Selalu berbicara dengan wajah yang tersenyum. Bayangkan ketika saya bilang seperti ini, halo selamat pagi, selamat datang di Hikaru. Tentu itu tidak menyenangkan, tetapi beda ketika saya bilang, halo selamat pagi Bu, selamat datang di Hikaru. Itu akan sangat menyenangkan dan terdengar jauh lebih ramah, ya bukan teman-teman? Nah, itu adalah kunci yang sangat penting di dalam customer service. Jadi ada 3 teman-teman, apa tadi? Yang pertama personal hygiene, yang kedua hair care, dan yang ketiga adalah oral hygiene. Nah, kita mau ngomong tentang dress code nih. Dress code dan uniform standar. Kita harus menggunakan dress code yang sesuai yang sudah ditentukan oleh perusahaan, personal attire atau uniform, dan kita harus mengikuti follow company guideline on uniform or appropriate business attire. Artinya kita harus mengikuti aturan perusahaan dalam menggunakan seragam kita, atau kalau misalnya kita ditugaskan di luar, kita boleh tidak pakai seragam, kita harus menggunakan baju yang mempresentasikan Hikaru. Nah, clothing should be clean, wrinkle free and in good condition. Artinya pakaian kita harus bersih, tidak kusut, dan di dalam kondisi yang baik. Jangan sobek sana, sobek sini, jahitannya lepas, beneknya lepas ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita jaga. Avoid excessive accessories or flashy item that can distract from the interaction. Artinya tadi saya sudah bicara bahwa kita tidak menggunakan banyak perhiasan yang mengganggu interaksi dengan customer. Kemudian sepatu kita harus menggunakan sepatu teman-teman, jangan menggunakan sandal jepit ya. Jadi gunakan sepatu yang nyaman, boleh yang berhak tinggi, boleh yang pantofel, boleh yang sepatu cat. Tetapi tentunya pilih warna-warna juga yang netral, hitam atau putih, atau disesuaikan dengan celana kita. Footwear juga harus bersih. Perhatikan kebersihan daripada sepatu kita. Jangan sampai sepatu kita itu kotor, warnanya putih tapi nggak jadi putih, malah jadi coklat gitu ya. Nah, itu bisa dibersihkan. Tidak perlu terlalu flashy, tidak perlu terlalu fancy, tapi harus bersih ya. Artinya apa? Bersih itu juga bersih dari kotoran. Terus bersih itu artinya apa? Juga dalam good condition, artinya tidak lubang ya teman-teman ya. Sebenarnya di Hikaru sendiri kita lebih mengutamakan menggunakan sepatu yang ditutup, artinya sneaker atau pantofel. Jadi itu lebih aman buat kalau misalnya siapa tahu kita ketumpahan air panas, atau siapa tahu kita kejatuhan sesuatu. Nah, itu lebih aman untuk jari kita sendiri ya. Accessories and grooming detail kita harus simple, profesional. Kita pakai jam seperlunya aja, simple jewelry. Dan kalau kita ada, kita bisa menggunakan name badges, artinya nama ya, plat nama untuk orang customer bisa mengenali kita. Personal grooming for specific environment, food service ya, emphasize hygiene and cleanliness, especially hands and nail. Tadi kita sudah bicara, hand sama nail harus sangat penting karena customer tuh melihat teman-teman bagaimana tangan kita, kalau kita kotor bagaimana. Dan itu juga berlaku ketika kita pergi ke toilet. Jangan sampai customer melihat ketika kita keluar dari toilet, kitanya nggak cuci tangan. Wah, itu sayang sekali ya teman-teman. Langsung customer merasa bahwa ini tidak ada hygiene-nya. Kemudian hairnet, apron, and glove may be mandatory. Pastinya kalau kita tidak menggunakan
Penjepit rambut kita bisa gunakan hairnet ya. Kita pastikan sudah ada apron dan kita menggunakan gloves ketika kita mempersiapkan makanan untuk customer kita. Kita harus selalu mempresentasikan Hikaru sebagai brand yang sangat welcome, family oriented, sangat casual tapi neat, artinya rapi, yang sesuai dengan brand image-nya Hikaru. Dimana kita itu tahu bahwa customer kita itu di antara umur berapa teman-teman? 25 sampai 55 atau bahkan 70 tahun. Dimana di umur itu kita perlu memberikan show our respect. Ya, kita memberikan penghargaan buat mereka. Kalau mereka boleh menjadi customer kita, kita sangat senang mereka boleh mensupport bisnis kita. Kemudian kita akan berbicara lanjutnya tentang grooming tips for men ya. Kita akan bicara bagaimana kita memberikan menata diri kita sebagai seorang laki-laki. Yang perlu diperhatikan yaitu pertama, hair and facial hair. Artinya apa? Rambut dan rambut-rambut yang ada di dalam muka kita, di mana itu ada kumis, ada brengos ya, mungkin di hidung, telinga, ada rambut-rambut atau mungkin alis ya. Kita bisa bersihkan dan pastikan itu dalam posisi yang bersih. Nah, skincare, meskipun kita sebagai lelaki tidak banyak menggunakan skincare, tetapi baik adanya kalau kita menggunakan moisturizer. Kenapa? Biar wajah kita terlihat fresh. Ya, cuci muka, jangan sampai di muka kita itu ada kotoran ya teman-teman ya. Kemudian clean shave appearance or well maintained beard. Artinya kita harus bersihkan, kalau kita punya jenggot kita bersihkan, kita rapikan supaya kita kelihatan selalu bersih. Nah, clothing dan aksesoris itu juga sangat penting. Baju kita harus mempresentasikan di mana kita bekerja. Kita mau respect perusahaan kita mau respect pekerjaan kita mau respect diri kita, dan kita mau respect customer yang kita temui. Jadi kita harus menggunakan pakaian dan aksesoris yang tepat. Seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ensure that ties, belt, shoes match the company formal or casual standard. Jadi karena kita itu semi formal ke arah casual, kita pastikan bahwa celana kita, sepatu kita, mungkin kalau kita mau pakai sabuk itu sesuai dengan apa yang kita standarisasikan. No visible stains or wear and tear on clothes. Artinya apa? Tidak ada yang kelihatan kotor dan tidak ada sobek-sobek ya. Tadi kita sudah bahas. Jadi kalau ada sobek di sini, beniknya copot atau apa, itu tidak diperkenankan di Hikaru. Kita itu bisa grooming sebagus-bagusnya, tetapi ada satu yang sangat penting, yaitu attitude kita. Apa sih attitude? Attitude artinya sikap kita dalam melayani customer. How you look reflects how you feel. Bagaimana kita terlihat di depan customer itu juga merefleksikan apa yang kita rasakan. Bayangkan teman-teman, kalau kita tuh lagi down, lagi sedih, lagi galau, males ya rasanya mau dandan. Tetapi kalau kita lagi bahagia, kita lagi semangat ya, kita mau selalu tampil yang terbaik ya. Bayangkan kita ini ketemu sama customer, kita tuh nggak tahu mau ketemu sama siapa teman-teman. Jadi kita mau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita temui dalam keseharian kita. Yang kedua, a polished appearance enhance a positive approachable attitude. Artinya apa? Kalau kita itu appearance-nya itu sudah rapi, kita itu kayak sudah ready untuk diajak ngobrol gitu teman. Approachable itu artinya orang tuh mau deket sama kita. Ya kalau bayangkan kalau kita itu sudah bau badan, pakaiannya ada sobek-sobeknya, kotor ya, orang mau deket aja udah malas gitu ya. Dibandingin sama orang yang cantik, yang rapi, yang ganteng, yang wangi, yang fresh, yang ready untuk menyambut customer. Pasti customer itu juga pengen ngobrol sama kita loh teman-teman. Nah, confident grooming leads to confident service interaction. Artinya apa? Confident grooming itu apa? Artinya ketika kita mendandani diri kita, sampai kita tuh pada level kita itu percaya diri, itu juga membuat kita percaya diri dalam berinteraksi secara service, memberikan service interaksi yang sangat percaya diri. Nah, kemudian body language and grooming ya. Jadi ketika kita
berdandan atau menata diri kita dengan rapi, otomatis body language kita juga positif. Body language juga kita juga lebih ke arah customer, tidak menarik diri dari customer. Customer itu bisa ngerasa loh teman-teman, ketika kita tuh mau ngobrol sama mereka, kita niat ngobrol sama kita itu nggak niat ngobrol ya. Jadi kita mau benar-benar berikan service excellent lewat grooming kita ya. Kemudian lanjutnya good posture, a smile and direct eye contact enhance the overall impression made on customer. Artinya apa teman-teman? Good posture tuh kalau kita berdiri, kita berdirinya itu tegak. Kalau kita mau duduk, kita duduknya juga tegak. Kalau kita duduknya sambil gini, bagaimana teman-teman ya? Good posture itu artinya kita postur tuh tangan terbuka seperti ini. Jadi kita tuh ready untuk interact gitu ya. Good posture, a smile. Tadi saya udah bicara tentang smile. Bagaimana kita harus tersenyum setiap saat ketemu dengan customer. Dan direct eye contact. Artinya apa? Mata kita memandang customer kita. Bukan lihat sana, bukan lihat sini. Ngobrolnya ke sana, ngelihatnya ke sini. Itu tidak diperkenankan. Ketika kita ngobrol, kita fokus sama customer. Kita hadir bersama mereka. Kita memberikan service yang terbaik buat mereka. Dan itu akan menaikkan overall impression. Overall impression itu apa? Orang akan impress dengan diri. Wah keren ya. Oh yang namanya Mbak ini tuh keren banget. Namanya Mas ini tuh keren banget di Hikaru. Service-nya top, attitude-nya top, grooming-nya top, ya kan? Nah, your grooming should align with the professionalism you convey through your behavior. Jadi grooming kita harus setara atau sejajar dengan bagaimana kita bersikap secara profesional di dalam keseharian kita. Jadi kalau kita groomingnya sudah cantik, groomingnya sudah rapi, kita juga mau memberikan service atau sikap yang bagus kepada customer kita. Creating grooming checklist for your team. Yang pertama, personal hygiene dan cleanliness, check. Kedua, regular checks on attire, baju sudah bersih, cleanliness and personal presentation before shift. Sebelum bekerja, ngaca dulu, pastikan tidak ada kopi di sini, coklat di sini, susu di sini, dan lain sebagainya. Cek. Ketiga, uniform or dress code compliance, pastikan seragamnya sudah sesuai dengan shift-nya. Cek, ensure all employees are following the grooming and dress code guideline. Itu pastikan kita semua mengecek diri kita masing-masing. Kemudian kita juga akan mengadakan ongoing training and reinforcement setiap beberapa bulan sekali. Kita lakukan juga regular discussion and training session on grooming standard jika ada teman-teman yang butuh masih dibimbing. Dan encourage feedback and question on grooming expectation. Bagaimana kita juga bisa mencari tahu dari customer kita. Ketika mereka welcome sama kita tahu bahwa mereka itu senang lihat kita ya. Kadang-kadang apa sih yang jadi masalah ketika kita itu mau grooming? Pertama, kadang-kadang kita terlalu sibuk atau kita itu takut telat gitu, suka telat, bangun terlambat gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita harus membuat quick grooming rutin. Jadi misalnya deodoran, breath mint, and comb atau sisir itu sediakan di tempat pekerjaan ya. Terus kita juga kadang-kadang terlalu dingin atau terlalu panas environment-nya, kita harus memakai baju yang sesuai ya. Responding to feedback. Nah, kalau ada teman-teman lain atau manajer atau customer yang memberikan feedback sama kita atau mengingatkan kita mau menghandlenya secara profesional dan membuat perubahan-perubahan yang necessary. Summary artinya ringkasan dari semua yang kita sudah bicarakan hari ini yaitu tentang grooming. Yang pertama itu kita harus grooming for excellence. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita grooming for excellence, di mana grooming itu adalah bagian penting, essential part of customer service excellence. Kalau kita mau jadi customer service yang excellent, yang 2 thumbs up teman-teman, kita harus menggrooming diri kita. Dan well-groomed appearance boost confidence, trust, and professionalism. Jangan lupa ketika kita grooming dengan baik, ketika kita menata diri kita dengan baik, itu akan membuat kita jauh lebih percaya diri, jauh dipercaya orang lain juga,
dan kita jauh lebih profesional. Proper grooming enhance the customer experience and contribute to your company brand. Artinya grooming yang sesuai dengan perusahaan akan membuat branding company kita juga jauh lebih baik. Nah, ini dia yang harus kita jaga, dan saya berharap teman-teman yang sudah boleh join dengan Hikaru boleh mempraktekkan grooming ini untuk kita memberikan customer service yang excellent pada setiap customer kita. Terakhir teman-teman semua, kita harus invest dalam diri kita. Invest di dalam diri kita itu sangat penting. Tidak perlu invest yang terlalu banyak teman-teman, tetapi kita mau bersih, kita mau berikan touch up make up yang seperlunya saja untuk wanita, nanti akan dipraktekkan oleh teman saya. Dan kemudian kita juga mau investing time in personal grooming, artinya kita mau sediakan waktu untuk membersihkan diri kita, untuk menjaga penampilan kita, sehingga kita bisa mempresentasikan diri lebih baik, sehingga itu juga membawa kita kepada customer interaksi yang jauh lebih baik. Dan akhirnya teman-teman, apa sih hasilnya? Yaitu success in career. Siapa dari kita yang nggak pengen sukses di dalam karir kita? Benar bukan? Tetapi bagaimana kita bisa sukses dalam karir kita, mendapat penghasilan yang lebih, bonus yang lebih, kalau perusahaan tidak berkembang, kalau customer interaksi tidak ada, kalau customer tidak suka dengan kita, kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer kita, kita pasti bisa mendapatkan itu semua kalau kita mau memperhatikan setiap apapun yang kita presentasikan dari diri kita, ya. Jadi investing in yourself, investing in time, ya. Kalau enggak bisa teman-teman. Bagaimanapun itu tidak mungkin terjadi kalau kita aja tidak mau berinvestasi pada diri kita, nggak mau berinvestasi pada waktu yang kita mau sediakan untuk grooming diri kita nggak bisa untuk mencapai karir yang sukses. Dan yang ketiga, ada kata-kata di sini dikatakan, how you present yourself speaks volume before you even say a word. Artinya apa? Bagaimana kita mempresentasikan diri kita, berbicara lebih besar, lebih baik, lebih luas sebelum kita berkata apapun. Jadi kalau kita mempresentasikan diri kita dengan baik, grooming sudah baik, postur sudah baik, customer buka pintu aja sudah rasakan kita welcome mereka, kita ready untuk berinteraksi dengan mereka, kita ready untuk menyambut mereka, kita bahagia ketika mereka datang, dan kita siap memberikan customer service excellence buat Hikaru Pegas. Thank you sekali lagi teman-teman sudah mendengarkan training ini, dan saya harap training ini boleh menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk perkembangan kita secara pribadi maupun secara perusahaan. Praktekkan personal grooming, praktekkan customer excellence, sehingga kita sendiri pun bisa maju bukan hanya secara perusahaan tetapi di dalam personal development, artinya harga diri kita, confidence kita, kepercayaan diri kita, dan itu akan lead untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita punyai hari ini. Terima kasih, selamat bergabung dan semangat.